Selamat datang sahabat Polyglot di video tutorial pembelajaran CPB virtual. Sebelum memulai untuk mengingat kosakata dalam video kali ini, ada beberapa tahapan penting yang perlu Anda ketahui sebagai panduan dalam menggunakan video tutorial kali ini. 3 tahapan penting tersebut yaitu yang pertama adalah pengucapan. Jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu dengan audio pengucapan dalam beberapa kosakata yang sudah kita suguhkan dalam slide kali ini. Dan yang kedua adalah asosiasi. Jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu untuk membuat asosiasi atau gambaran melalui gambaran yang sudah kita sediakan atau kita suguhkan dalam slide. Dan yang terakhir yaitu narasi. Jadi nanti yang terakhir, tahapan ini Anda akan diminta untuk mengimajinasikan atau memvisualisasikan semua gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide, yang mana akan membantu dalam proses mengingat kosakata-kosakata tersebut. Baik, saya rasa itu saja sudah cukup dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat menjadi seorang polyglot bersama CPB virtual. Kosakata makan. Makan dalam bahasa Inggris yaitu food. 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 Yang akan kita gambarkan dengan sebuah food court atau tempat makan yang ada di sebuah swalayan. Makanan dalam bahasa Perancis yaitu le aliment. Le aliment. Le aliment. Yang akan kita gambarkan kata aliment dengan elemen, susu elemen. Makanan dalam bahasa Jerman yaitu die Lebensmittel. Die Lebensmittel. Die Lebensmittel. Kata Lebensmittel akan kita gambarkan atau kita asosiasikan untuk kata Lebens dengan lakban, sedangkan untuk kata Mittel dengan kepanjangan dari mie telur. Jadi Lebensmittel adalah lakban dan mie telur. Makanan dalam bahasa Spanyol yaitu la comida. La comida. La comida. Kata comida akan kita gambarkan dengan komedo. Makanan dalam bahasa Jepang yaitu shokuhin. 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 Yang akan kita gambarkan kata sokuhin dengan kepala suku. Makanan dalam bahasa Korea yaitu emsik. 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 Yang akan kita gambarkan dengan MC. Seorang pembawa acara. Makanan dalam bahasa Mandarin yaitu shewu. 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 Akan kita gambarkan dengan lawang sewu. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran yang sudah kita sediakan pada slide. Jadi tugas Anda adalah cukup fokus untuk membayangkan atau memvisualisasikan ke semua gambaran tersebut sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sekarang sudah siap? Baik, sekarang bayangkan kepala suku Dayak dan seorang MC, mereka berniat untuk membuat toko food court atau toko makanan yang mana isinya yaitu ada susu elemen, ada lakban, ada mie telur, dan juga ada obat komedo. Dan mereka akan membangun food court itu atau toko itu di depan Museum Lawang Sewu. Saya ulangi, bayangkan kepala suku Dayak dan seorang MC, mereka ingin membangun toko food court atau toko makanan. Nah, di toko tersebut ada susu elemen, lakban, mie telur, dan obat komedo. Dan mereka akan membangun toko tersebut di Museum Lawang Sewu. Kosakata sial. Sial dalam bahasa Inggris yaitu
unlucky, 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 yang akan kita gambarkan dengan nama sebuah band yaitu laki-laki, yaitu yang terdiri dari personil Al-Eldul. Sial dalam bahasa Perancis yaitu disastrous, 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 yang akan kita gambarkan dengan Dian Sastro. Sial dalam bahasa Jerman yaitu unglücklich, 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 yang akan kita gambarkan dengan band ungu. Unglücklich kita samakan dengan ungu. Sial dalam bahasa Spanyol yaitu desafortunado, 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 yang akan kita gambarkan dengan sebuah desa dan sebuah mobil Fortuner. Sial dalam bahasa Jepang yaitu fuung, yang akan kita gambarkan dengan pohon. Sial dalam bahasa Korea yaitu bulunhan, 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 yang akan kita gambarkan dengan bolongan. Sial dalam bahasa Mandarin yaitu pusingte, 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 yang akan kita gambarkan dengan seseorang yang pusing. Baik, sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, sekarang Anda bayangkan band Al-Eldul, yaitu band laki-laki, dan Dian Sastro serta band ungu, mereka pergi ke desa mengendarai mobil Fortuner. Lalu mereka kena sial karena mobilnya menabrak pohon dan terjatuh di bolongan yang menyebabkan mereka menjadi pusing-pusing. Saya ulangi, bayangkan band laki-laki dan Dian Sastro serta band ungu, mereka pergi ke desa mengendarai mobil Fortuner. Lalu mereka sial karena menabrak sebuah pohon dan jatuh ke bolongan, sehingga menyebabkan mereka pusing-pusing. Kosakata berharap. Berharap dalam bahasa Inggris yaitu hope. Hope. Hope, yang digambarkan dengan HP. Berharap dalam bahasa Prancis yaitu espérer, espérer, espérer. Dan berharap dalam bahasa Spanyol yaitu esperar, esperar, esperar. Untuk kata berharap dalam bahasa Prancis dan Spanyol berhubung sama, maka akan kita asosiasikan dengan satu gambaran yang sama, yaitu Teller. Berharap dalam bahasa Jerman yaitu hoffen, 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 yang akan kita gambarkan dengan oven, mesin oven. Berharap dalam bahasa Arab yaitu amala ya'malu, amala ya'malu, amala ya'malu. Untuk kata amala akan kita gambarkan dengan amalan. Berharap dalam bahasa Jepang yaitu kibosuru, 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 atau nozomu, nozomu, nozomu. Untuk kata yang akan kita asosiasikan yaitu kata kibosuru dengan kerbau. Berharap dalam bahasa Korea yaitu balada, 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 yang akan kita gambarkan dengan sambal balado. Berharap dalam bahasa Mandarin yaitu siwang, 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 yang akan kita gambarkan dengan sawang laba-laba atau jaring laba-laba. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan
sesuai pada gambar yang sudah kita sediakan pada slide. Jadi tugas Anda adalah cukup untuk memvisualisasikan semua gambaran tersebut sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan ada seorang anak kecil, dia itu sedang berharap bahwasanya HP, es teler, dan sambal balado yang dia masukkan ke dalam oven itu akan menjadi amalan yang akan diberikan kepada kerbaunya yang telah mati karena diserang oleh sawang laba-laba. Saya ulangi, bayangkan ada seorang anak kecil, dia berharap bahwasanya HP-nya, es teler, dan sambal baladonya yang dimasukkan ke dalam oven itu nanti akan menjadi amalan yang akan diterima kerbaunya yang telah mati dikarenakan makan sawang atau sarang laba-laba. Kosakata tumpul. Tumpul dalam bahasa Inggris yaitu dal. 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 Yang akan kita gambarkan dengan tokoh film Si Dul atau Rano Karno. Tumpul dalam bahasa Perancis yaitu émoce. 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 Yang akan kita gambarkan dengan emosi. Tumpul dalam bahasa Jerman yaitu Stumpf. 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 Yang akan kita gambarkan dengan kesetrum. Tumpul dalam bahasa Spanyol yaitu aburrido. 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 Yang akan kita gambarkan dengan artis Rido Roma. Namun kita ganti namanya menjadi aburrido. Tumpul dalam bahasa Arab yaitu Khalil. 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 Yang akan kita gambarkan dengan buku Kahlil Gibran. Tumpul dalam bahasa Jepang yaitu Nibui. 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 Kata Nibui jika pengucapannya kita balik menjadi buini. 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 Jadi akan kita asosiasikan dengan bini atau istri. Tumpul dalam bahasa Korea yaitu Dunhan. 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 Yang akan kita gambarkan dengan nama seorang pembalap Mike Dohan. Di era tahun 1990-an, Mike Dohan sangat terkenal. Tumpul dalam bahasa Mandarin yaitu Tun. 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 Yang kita gambarkan dengan Atun, adik Rano Karno. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan si Dul, dia emosi. Lalu rambutnya itu menjadi seperti kesetrum, berdiri semua. Karena apa? Karena dia emosi sama aburrido dan Mike Dohan. Kenapa dia emosi? Karena mereka berdua itu memuji-muji sambil membaca buku Kahlil Gibran agar otaknya si Atun menjadi tumpul. Saya ulangi, bayangkan si Dul, dia terlihat emosi sehingga rambutnya jadi berdiri seperti layaknya kesetrum. Kenapa dia emosi? Karena dia melihat si Aburrido dan Mike Dohan itu merayu adiknya si Atun dengan memakai buku Kahlil Gibran agar otaknya menjadi tumpul. Kosakata mengikuti. Mengikuti dalam bahasa Inggris yaitu follow. 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 Yang akan kita gambarkan dengan polo, pelawak Sri Mulat. Mengikuti dalam bahasa Perancis yaitu suivre. 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 Yang akan kita rename
menjadi nama seorang polisi, yaitu Letkol Supri. Mengikuti dalam bahasa Jerman yaitu Folgen, yang akan kita buat menjadi sebuah akronim atau kepanjangan. Kata Folgen itu kepanjangan dari polisi ganteng. Mengikuti dalam bahasa Spanyol yaitu seguir, yang akan kita gambarkan dengan minuman segar sari. Mengikuti dalam bahasa Jepang yaitu shitagao, yang akan kita gambarkan dengan segitiga biru. Jadi kata segitiganya saja, segitiga, kita samakan suaranya dengan shitagao. Mengikuti dalam bahasa Korea yaitu tala, yang akan kita gambarkan dengan chikikitela. Mengikuti dalam bahasa Mandarin yaitu kensui, yang akan kita gambarkan dengan genset. Karena tulisannya hampir sama, genset dengan gensui, namun pengucapan dalam bahasa Mandarin yaitu kensui. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide. Jadi tugas Anda adalah cukup fokus untuk memvisualisasikan semua gambaran tersebut sesuai dengan narasi saya. Baik, sudah siap? Sekarang coba Anda bayangkan Polo, pelawak Sri Mulat, itu dia sedang diikuti oleh Letkol Supri. Dia adalah seorang polisi ganteng. Dia mengikuti Polo karena diduga Polo di dalam mobilnya membawa segar sari, segitiga biru, dan chikikitela, dan yang terakhir membawa genset. Saya ulangi, bayangkan Polo, pelawak Sri Mulat itu dia diikuti oleh Letkol Supri, seorang polisi ganteng, karena diduga di dalam mobilnya Polo itu terdapat segar sari, segitiga biru, chikikitela, dan mesin genset. Kosakata anggota. Anggota dalam bahasa Inggris yaitu member, yang akan kita gambarkan dengan kartu member card. Anggota dalam bahasa Perancis yaitu le membre, yang akan kita gambarkan dengan mulut memble. Anggota dalam bahasa Jerman yaitu das Mitglied atau das Glied, yang akan kita gambarkan yaitu kata das Glied dengan nama seorang pesepak bola asal Belanda yaitu Ruud Gullit. Anggota dalam bahasa Spanyol yaitu miembro, yang akan kita gambarkan dengan Indomie dan combro. Anggota dalam bahasa Arab yaitu albu, yang akan kita gambarkan dengan pelawak adul. Anggota dalam bahasa Jepang yaitu kaing atau memba. Kata memba adalah kata serapan dalam bahasa Inggris. Jadi untuk yang akan kita asosiasikan adalah kata kain dengan sebuah kain. Anggota dalam bahasa Korea yaitu hoewon, yang akan kita gambarkan dengan lukisan hewan. Anggota dalam bahasa Mandarin yaitu Chongyuan, yang akan kita rename menjadi nama sebuah merek kartu kredit yaitu Mastercard Chongyuan. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide. Jadi Anda cukup fokus untuk membayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Baik, sudah siap? Sekarang coba Anda bayangkan Ruud Gullit dan Adul. Dia itu makan Indomie dan combro, serta membeli sebuah lukisan hewan dan kain.
lalu membayarnya dengan kartu kredit member card merek Chengyuan. Ternyata kartunya tidak laku, lalu mereka berdua memble. Saya ulangi, bayangkan Ruth Gullit dan Adul mereka makan Indomie dan combro, serta membeli kain dan lukisan hewan. Lalu membayarnya dengan kartu member card. Mereknya, kartunya yaitu Chengyuan. Namun ternyata kartunya tidak sah atau tidak laku. Lalu mereka berdua memble. Kosakata mengumpulkan. Mengumpulkan dalam bahasa Inggris yaitu collect, collect, collect. Dan mengumpulkan dalam bahasa Perancis yaitu collector, collector, collector. Yang mana keduanya baik dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Perancis akan kita gambarkan dengan satu gambar yang sama, yaitu seorang kolektor. Mengumpulkan dalam bahasa Jerman yaitu sammeln, 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 yang kita gambarkan dengan seorang artis Samuel. Mengumpulkan dalam bahasa Spanyol yaitu recoger, 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 yang digambarkan dengan Rico GR. Mengumpulkan dalam bahasa Arab yaitu jamaah, 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 yang akan kita gambarkan dengan jamaah. Mengumpulkan dalam bahasa Jepang yaitu atsumeru, 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 yang mana akan kita rename menjadi nama seorang wanita Jepang yaitu Atsumi. Mengumpulkan dalam bahasa Korea yaitu moda, 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 yang akan kita gambarkan dengan kelapa muda. Mohon maaf, untuk bahasa Jepang selain kata atsumeru juga ada kata sususuru. Saya ulangi, untuk bahasa Jepang mengumpulkan yaitu selain atsumeru juga ada sususuru. Jadi untuk kata yang akan kita gambarkan itu ada dua, yaitu boleh atsumeru dan sususuru. Untuk kata sususuru kita gambarkan dengan minuman susu. Mengumpulkan dalam bahasa Mandarin yaitu souqi, 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 yang akan kita gambarkan dengan bumbu sajiku. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan semua gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan si Rico, dia GR sekali. Karena apa? Karena debt kolektornya mampu mengumpulkan barang-barang miliknya si Samuel dan Ibu Atsumi. Adapun barang-barangnya yaitu segelas susu, kelapa muda, dan bumbu sajiku. Saya ulangi, bayangkan Rico, dia merasa GR. Karena apa? Debt kolektornya mampu mengumpulkan barang-barang milik Samuel dan Ibu Atsumi. Barang-barangnya apa saja? Yaitu susu, kelapa muda, dan sajiku. Kosakata pena. Pena dalam bahasa Inggris yaitu pen, 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 yang digambarkan dengan sebuah pena. Pena dalam bahasa Perancis yaitu le stylo, le stylo, le stylo, yang akan kita rename menjadi nama sebuah merek tas stylo. Pena dalam bahasa Jerman yaitu der Kugelschreiber, der Kugelschreiber, der Kugelschreiber, yang akan kita gambarkan dengan
kacamata Google Glass, dan makanan serabi. Pena dalam bahasa Spanyol yaitu la pluma. La pluma. La pluma. Kata pluma akan kita gambarkan dengan sepatu puma. Pena dalam bahasa Arab yaitu kolamun. 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 Yang akan kita gambarkan dengan sebuah kolam air. Pena dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Korea adalah bahasa serapan, yaitu dalam bahasa Jepang adalah peng, dalam bahasa Korea adalah pen. Jadi cukup kita hiraukan saja atau kita abaikan saja. Sedangkan pena dalam bahasa Mandarin yaitu kang pi, kang pi, kang pi. Kata kang pi jika kita baca secara terbalik maka hampir sama dengan pinggang, pinggang. Baik, sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang kita sudah suguhkan pada slide kali ini. Jadi Anda cukup mengimajinasikan dan membayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Baik, sudah siap? Sekarang Anda bayangkan ada seseorang, dia membawa sebuah tas merek Stylo, yang mana di dalam tasnya tersebut ada sebuah pena dan kacamata Google Glass serta serabi. Dan lalu dia membuang tas tersebut serta sepatu pumanya ke dalam sebuah kolam. Saya ulangi, bayangkan ada seseorang yang mana dia membawa tas Stylo yang mana di dalam tas tersebut ada sebuah pena, ada sebuah kacamata Google Glass dan makanan serabi. Lalu dia membuangnya ke dalam sebuah kolam bersamaan dengan sepatu puma. Dan secara tidak sengaja dia terkena sakit pinggang. Kosakata murah. Murah dalam bahasa Inggris yaitu cheap. 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 Yang akan kita gambarkan dengan majalah cheap. Murah dalam bahasa Perancis yaitu pasture. 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 Yang akan kita gambarkan dengan seorang pastur. Murah dalam bahasa Jerman yaitu billig. 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 Yang akan kita gambarkan dengan bilik bambu. Murah dalam bahasa Spanyol yaitu barato. 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 Yang akan kita gambarkan dengan penyanyi barat atau penyanyi Amerika. Murah dalam bahasa Jepang yaitu yasui. 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 Yang akan kita gambarkan dengan seorang artis bernama Sasui. Yang ada pada program Ini Talk Show. Murah dalam bahasa Korea yaitu san. 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 Yang kita gambarkan dengan nama sebuah kota di Amerika yaitu San Francisco. Yang terakhir murah dalam bahasa Mandarin yaitu pianyi. 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 Yang akan kita gambarkan dengan penyanyi. Sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan. Bilik bambunya punya Mas Saswi itu terkenal hingga masuk ke majalah Chip. Dan akhirnya terdengar oleh penyanyi barat. Dan dia tertarik untuk membeli bilik bambunya. Saya ulangi, bayangkan. Bilik bambunya Mas Saswi itu terkenal sampai ke kota San Francisco. Lalu masuk ke majalah Chip. Sehingga terdengar oleh penyanyi barat dan seorang pastor akan
bilik bambunya yang terkenal. Lalu mereka memesan untuk membeli. Kosakata data. Data dalam bahasa Inggris yaitu data. 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 Yang akan kita gambarkan dengan nama sebuah merek tinta yaitu Data Print. Data dalam bahasa Perancis yaitu les donnes. Les donnes. Les donnes. Yang akan kita gambarkan dengan nama seorang vokalis ada band yaitu Donny. Data dalam bahasa Jerman yaitu die Daten. Die Daten. Die Daten. Kata Daten jika diucapkan secara terbalik, Daten menjadi tenda. Jadi akan kita asosiasikan dengan sebuah tenda. Data dalam bahasa Spanyol los datos. Los datos. Los datos. Ini adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu data, jadi tidak akan kita asosiasikan. Jadi cukup dihafalkan secara umum saja. Jepang dalam bahasanya yaitu data, data, data atau shirio, shirio, shirio. Jadi kata data dalam bahasa Jepang yang akan kita asosiasikan kata shirio dengan nama merek sebuah handphone LG seri Serio. Data dalam bahasa Korea yaitu dato, dato, dato. Berhubung ini kata serapan, jadi tidak akan kita beri gambaran asosiasinya. Maksud saya, jadi cukup kata dato kita samakan dengan bahasa Inggris data. Data dalam bahasa Mandarin yaitu cheliao, cheliao, cheliao atau suci, suci, suci. Yang akan kita buatkan asosiasinya yaitu kata suci dengan grup band dari Korea yaitu Suju atau Super Junior. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Jadi tugas Anda adalah cukup membayangkan saja. Oke, sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan Donny, vokalis ada band, dan grup band Super Junior, mereka ingin membeli data print dan sebuah handphone LG Serio agar mereka mendapatkan sebuah tenda. Saya ulangi, bayangkan Donny, seorang vokalis dari Ada Band dan juga grup band Korea yaitu Super Junior, mereka ingin membeli produk. Produk itu adalah tinta data print dan handphone LG Serio agar mendapatkan hadiah sebuah tenda. Sebagai penutup pada segmen terakhir ini, saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda mengingat beberapa kosakata pada video tutorial kali ini. Dan jika Anda memiliki seputar pertanyaan yang berkenaan dengan video tutorial kali ini, silahkan Anda ajukan pertanyaan tersebut ke alamat email kami, yaitu di polyglotbrain@gmail.com. Saya ulangi untuk alamat emailnya di polyglotbrain@gmail.com. Atau mungkin Anda ingin mengetahui seputar informasi, artikel, ataupun video-video terbaru, Anda bisa langsung saja berkunjung di akun sosial media kami, yaitu di Facebook Polyglot Brain. Untuk Facebooknya yaitu Polyglot Brain, atau di Twitter kami
@polyglotbrain. Saya ulangi Twitternya @polyglotbrain. Baik sahabat Polyglot, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini dan semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya melalui video tutorial yang akan kita suguhkan pada pertemuan berikutnya. Baik, saya rasa cukup sekian dan semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat untuk menjadi seorang polyglot bersama kami, Kreatif Polyglot Brain.